Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam tanan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya, teman-teman ya. Ini kita panen dulu sebelum memasuki di bulan Ramadan ya, teman-teman ya. Nanti di pertengahan bulan Ramadan kita akan melakukan panen lagi, teman-teman ya. Insya Allah kita akan panen satu kali dalam bulan Ramadan. Nanti setelah setelah lebaran baru kita panen lagi. Kenapa? Karena ya itu tadi, teman-teman ya, karena waktu lebaran kita waktu bulan puasa atau bulan Ramadan kita fokus ibadah dulu. Mungkin kalau posisi kerja seperti ini, teman-teman ya, aduh ya lemes ya teman-teman, karena nggak minum. Mungkin lapar tahan ya, kalau minum nggak tahu. Kalau saya pribadi nggak sanggup menahan haus, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini kita posisi panen dan lokasi kebun kita juga sahabat. Nah, ini buah-buahnya sisa. Nah, ini kita ini minta ditebas lagi atau dibabat atau di mesin rumput. Nah ya, bagus di mesin rumput, teman-teman ya. Tekstur tanahnya tetap, tapi jangka waktunya pendek, teman-teman ya. Ya, waktu pendek sekitar 6 bulan lagi hijau lagi. Beda halnya dengan kita melakukan penyemprotan. Kita penyemprotan sekitar 1 tahun baru kelihatan tenggelam lagi, teman-teman. Sebenarnya kalau bagus itu kita beli alatnya memang untuk babat sebenarnya, teman-teman, kalau petani sawit ini. Tapi harganya cukup lumayan, seharga mobil. Kalau mungkin ada jalur untuk kreditnya saya mau, teman-teman. Tapi di sini nggak ada, mesti beli cash semua. Kenapa? Kita kalau beli cash, teman-teman, bukannya seperti ini ya, teman-teman. Kalau beli cash itu langsung duit kita habis, teman-teman, berkurang. Mungkin kalau ada yang orang tiba-tiba menawarkan lahan atau kebun, nah di situ kita kepepet, teman-teman. Nah, seperti itu. Bukannya, karena untuk petani sawit nih sebenarnya kalau ngambil barang tuh sebenarnya ya memang kalau kata orang Pak Ustadz sih sebenarnya riba, teman-teman ya. Riba yang nggak tahu juga kita hukumnya, teman-teman. Tapi ya kita yang penting kalau udah hutang itu ya kita bayar, teman-teman. Jangan lupa ndak dibayar, itu saja kalau saya ya prinsipnya ya. Bingung juga urusannya kalau riba atau apa itu ya nggak tahu kita ya, teman-teman ya. Ya kita kena bukan ahli agama atau kan Pak Ustadz ya, teman-teman ya. Seperti itu. Jadinya sebenarnya kalau ada mesin atau traktor yang untuk membajak atau untuk merumput ya, untuk khusus nebas, saya mau beli. Tapi yang besar, teman-teman, banyak saja di sini dijual. Yang kecil yang harga sekitar 60-70 juta itu ada. Cuma ibarat lebar rentang pisaunya itu kecil, teman-teman. Yang bagus tuh rentang pisaunya 1 meter sampai 2 meter. Jadinya kalau untuk mengerjakan dalam satu lokasi atau kebun itu luas, teman-teman. Dalam satu hari itu bisa tembus 1 hektar. Nah, itu kalau misalnya pakai yang kecil ini ya ibarat kata itu kita masih seperti menggunakan parang atau babat atau arit biasa seperti itu, teman-teman ya, atau sabit. Itu lambat masih. Karena kita lihat, teman kita juga punya. Nah, ini hasil panen kita. Nah, ini untuk panennya sendiri ya, teman-teman. Ini mulai menurun ya, teman-teman. Memang kita kemarin ini memang sudah 1 tahun ini sebenarnya, tapi kita ya fokus ngapur dulu, teman-teman. Mungkin nanti setelah melakukan pruning, mungkin kita akan melakukan pemupukan. Karena untuk dari pengapuran ke pemupukan tuh diberi jeda sekitar 6 bulan, teman-teman. Jual dulu biar merata dulu untuk fungsi-fungsinya, teman-teman. Karena reaksi dari semua jenis pupuk apa macam ini ke tumbuhan tuh sekitar 6 bulan baru kelihatan reaksinya. Dalam waktu 3 bulan tuh belum ya, teman-teman, kelihatan kalau mungkin sawitnya itu kecil. Kalau sawitnya besar sepertinya kita ini sudah tua, umur 12 tahun sampai 13 tahun seperti ini ya, mungkin efeknya lama ya, karena sudah tinggi. Mungkin kalau sawitnya masih sawit replanting atau TBM ya cepat, teman-teman, 3 bulan sudah kelihatan hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin insya Allah di tahun depan ini mungkin ada panen puncak lagi. Tapi biasanya kalau panen puncak atau buah banyak, biasanya harga sawit itu turun sih. Rata-rata seperti itu, teman-teman ya. Ya enggak tahu kalau di tempat lain. Kalau di tempat saya seperti itu. Setiap di bulan Ramadan pun, dekat mendekati bulan Ramadan ini, buah pun harganya turun, teman-teman, biasanya seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Sering sekali turun. Nantilah dekat-dekat lebaran itu biasanya harga pasti turun ya. Tapi ya mungkin harga untuk sekarang ini masih stabil ya. Nah, ini untuk tandanannya ya di lokasi ini ya cuma satu saja yang saya hitung besar, teman-teman ya, cukup besar. Mungkin karena memang ini sudah rata-rata semua buah pucuk, teman-teman, atau buah ujung, buah terakhir. Ya masih mending ya, alhamdulillah, karena kita lakukan pemupukan rutin setahun sekali ya. Nggak rutin sih sebenarnya, setahun sekali. Yang rutin tuh per 3 bulan ya, teman-teman ya.
Itu bukan orang sultan ya, kita bukan sultan ya, karena kita petani pemula ya teman-teman, petani pemula, berawal dari pemula ya, seperti itulah. Setahun sekali sudah cukup. Yang penting kita melakukan pemupukan minimal 1 tahun teman-teman ya, jangan lupa lakukan pemupukan. Nah seperti itu. Nah ini kita muat dulu, kita susun dulu, karena kita untuk bawanya ke pabrik ini minimal ya kita 2,5 ton ya teman-teman. Mampunya segitu untuk mobil kecil seperti ini. Kalau kita bawa banyak betul ya kasihan juga teman-teman kemampuannya ya. Kalau kita paksa ya kasihan juga, kendaraan juga cepat rusak teman-teman ya kalau terlalu dibawa berlebihan. Ya ini tidak apa-apa ya, karena memang kita muat buah kita sendiri semua teman-teman ya, kita muat buah kita sendiri semua ya, begitulah sedikit-sedikit ya enggak apa-apa teman-teman ya, karena tapi semuanya kita hitung. Mungkin yang teman-teman yang takut dan ragu ya, nah yang ragu dan takut kenapa ya, biasanya orang ragu-ragu untuk mengambil kendaraan sendiri teman-teman. Memang kalau lokasinya bagus ya, jalannya masih bagus dekat jalan-jalan utama teman-teman, jalan desa, itu lebih baik teman-teman tuh punya kendaraan sendiri ya. Mungkin nanti akan mendapatkan hasil yang lumayan lah kalau kita punya kendaraan sendiri, dan waktu panen pun bisa kita jadwalkan dengan mudah dan bagus teman-teman, daripada menyuruh orang. Memang sih kalau orang berpikir sih perawatan mobil tuh mahal lah apalah, tapi sesuai berimbang dengan hasilnya teman-teman. Kenapa? Jujur saja saya beli mobil ini dengan cara mengansur atau mengkredit teman-teman, tetapi hasilnya ya alhamdulillah teman-teman ya, bisa untuk mengansur. Kita tidak mengambil dari hasil utama sawit teman-teman, dari hasil muat ini saja sudah kita dapat ya. Hitung saja kalau per 200.000 per 1 tonnya sudah lumayan teman-teman. Kita dapat 10 ton sudah berapa teman-teman, bisa kalikan sendiri. Nah seperti itu. Mungkin banyak yang ragu apa macam ya teman-teman ya, kadang-kadang seperti itu. Nah ini kita tambah lagi di bawah teman-teman ya, tambah lagi sedikit ya. Ini belum kita pasang pagar juga mobilnya ya teman-teman, masih standar seperti ini. Kenapa? Karena belum ada waktu kita bikin sendiri ya teman-teman. Pagar itu kalau nyuruh orang cukup lumayan. Nah ini sudah kita isi penuh, kita ikat ya teman-teman. Kita ikat, ini kita mau nunggu orang PLN dulu ya. Nah ini orang PLN sudah datang. Nah ini untuk harga segini teman-teman ya. Nah tadi kena lokasi sawit kita juga terkena. Nah ini masih sepi ya teman-teman. Oke kita nanti lanjutkan lagi cerita ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.